Halo Kak Ika. Halo Kak, Halo. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kayaknya aku belum pernah ketemu Kak deh pas aku di Semarang. Oh iya, Hmm, kenalan dulu ya Kak. Kenalin oke. aku Dian. Eh, aku kan MT coach yang khusus produk kids ya. Jadi khusus yang Macem sama Sempoa. BTW suaraku aman ya? Aman Kak, aman. Nah, jadi nanti ke depannya adalah di Mecem ya, karena di Banyumanik kan belum ada yang Sempoa ya, tapi nggak menutup kemungkinan nanti barangkali ke depannya juga ada Sempoa, kemudian Kak Ika ditawarin ngajar Sempoa itu juga bisa nanti. Nah, aduh, aku agak flu dikit. Kak Ika ngajarnya kan di Semarang Banyumanik ya? Iya betul Kak. Udah dari bulan apa tuh Kak? Untuk yang Mecem aja, bukan yang BAC. Oh kalau Medchem tuh dari Januari. Baru. Iya, baru banget Kak. Oh, berarti yang waktu itu sempat ikut training itu sebelum ngajar apa udah pernah ngajar terus baru training? Training pas bulan apa ya Kak? Pernah kan ya Januari kalau akhir nggak ya? Kak? Heeh, Januari Januari yang akhir ya? sama eh, iya kayaknya. Yang sama Kak Valid. Iya, berarti itu udah ngajar Kak. Oh, udah ngajar. Oke deh, kita langsung aja masuk ke sesi coachingnya. Sebenarnya enak kalau offline ya, cuman aku nggak Iya. boleh ke Semarang lagi nih hari-hari ini masih di Pekalongan dulu. Oh, oke. Aku share screen dulu buat mengingatkan, maksudnya ini tuh video yang mana sih, kan aku observasinya by video ya, jadi video yang mana sih yang aku nilai kayak gitu. Jadi video yang ini nih Kak Ika. Suaranya kedengeran ya? Suara videonya ya? Mm-mm. Iya aman Mm-mm. Kak. Ini kelas ini. Kak Ika ingat, oh iya kelas yang itu yang waktu itu aku record itu inget ya. Iya Kak, ingat. Oke, kita skip aja, nggak usah lama-lama. Oke, bentar dari openingnya. Aku mau lihat openingnya. Ini mulai opening gimana nih? Di menit berapa nih? Ini belum ya, belum opening ya. Belum deh Kak. Eh, itu kayaknya record tapi apa apa langsung ya Kak? Bentar, kita cek dulu openingnya di mana nih. Sekarang aku sempat nyariin ini openingnya di mana. Ini tuh video setelah training kan ya, tapi ya. Eh, benar Kak. Aku training tuh yang akhir Januari kah Kak? Iya kayaknya. Aku juga lupa trainingnya kapan. Yang kayaknya Kak Ika cuma ikut di siang aja sih, nggak dari pagi. Iya, yang dari jam 11-an kalau nggak salah. Iya. Itu kayaknya akhir Januari. Kayaknya habis training sih. Habis training ya? Hmm. Iya kayaknya deh Kak. Februari awal. Udah ya? Ini udah boleh. Oke. Kayaknya cukup kita nonton barunya. Di Bertang. Akhiri dulu
dulu share screen-nya. Oke, sekarang Kak Ika boleh share screen file yang tadi aku kirim. Oh, yang Screen dulu. iya, Ya, spreadsheet. yang tadi aku kirim. Yap, betul. Sebentar, Kak. Itu nanti aku edit ya, Kak? Ya, Sesuai nanti dengan... Kak Ika ngisi ya. Oke. Bentar ya, Kak, tak pindah ke laptop dulu. Iya, silahkan. Oke. Ya, Cek. Suara aku udah masuk, Kak? aman. Oke. Izin share screen ya, Kak? Iya, silahkan. Oke. Nah, kita mulai dari ini, Kak Ika. Oh, hilang. Nah, dipertahankan. Jadi maksudnya gimana dipertahankan? Jadi menurut Kak Ika, dari kelas yang tadi udah Kak Ika video, itu yang sudah bagus dan harus dipertahankan ke sesi-sesi berikutnya apa aja menurut Kak Ika nih? Dari video tadi, Kak. Iya, betul. Ini sih, Kak, yang membimbing siswa itu menurutku. Membimbing siswa bagaimana? Ya, kalau siswa kebingungan gitu, Kak. Oke, berarti bisa ditulis di situ dipertahankan.
mengcoaching ya, mengcoaching siswa. Semuanya udah di-coaching ya, merata ya? Iya, Kak. Iya, berarti memberi coaching kepada siswa secara merata. Siswa secara merata. Apa lagi? Apa ya, Kak? Udah lupa ya, udah lama ya? Ada loh. Kita sudah memberi target kepada siswa tuh. Di situ aku lihat Kak Ika nulis target di papan tulis ya. Jadi memberi target kepada siswa. Jadi nggak ya udah jalan aja, tapi di depan Kak Ika sudah memberi target yang harus diselesaikan sama siswa. Satu lagi yang udah good. Menurut Kak Ika kelas yang di video itu cenderung kondusif atau kacau? Kondusif, Kak. Iya benar, itu udah nilai plus banget. Walaupun di akhir-akhir juga ada yang jalan-jalan ya. Jadi iya siswa ini aja kelas cenderung kondusif gitu. Jadi di menit-menit awal sampai menit keberapa itu masih oke, masih on track gitulah. Nah di akhir-akhir mulai tuh si Salman kayaknya. Yang baju kuning Salman ya? Iya. Yang si Salman jalan-jalan tuh. Nah itu PR-nya kita. Nah terus tadi ini kan yang udah good ya. Nah menurut Kak Ika, keluhan-keluhannya Kak Ika nih yang kayaknya di sesi-sesi berikutnya pengen diperbaikin apa Kak Ika? Iya, pas ini Kak belum ada pembukaannya kan. Ya bisa ditulis di situ, dapat dikembangkan. Opening. Kemudian apa lagi selain opening? Ini Kak kayak apa sih, mengajak siswa untuk duduk di depan dulu gitu loh Kak, tapi kadang siswanya tuh nggak mau gitu. Berarti mengatur tempat duduk ya? Iya. Mengatur tempat duduk. Ada lagi barangkali? Masih ini sih Kak, masih struggle kalau misalkan anaknya tuh udah selesai targetnya tapi masih ada waktu gitu. Oh, berarti manajemen waktu ya? Iya. Oke, manajemen waktunya. Apalagi keluhan-keluhannya udah kayak di dokter nih, keluhan-keluhan. Kita ngerti nggak sih kalau ngajar macam tuh beban apa happy? Jujur aja. Happy sih Kak. Happy ya. Happy. Iya kadang entahnya mereka. Oke. Jadi hiburan tersendiri kan. Hiburan, oke. Pernah ketemu kelas yang ini banget nggak? Kacau banget gitu? Sejauh ini belum sih Kak, soalnya iya. Soalnya terakhir ngajar MC yang di kelas tuh ini udah lumayan lama deh. Oh, belum ngajar lagi? Iya, aku ini yang macam private itu loh Kak. Oh, yang pakai bahasa Inggris itu ya? Iya. So, nanti kapan-kapan kita obrolin. Kita ngobrolin kelas dulu nih. Oke, untuk yang di kelas ada lagi nggak? Opening, mengatur tempat duduk, sama manajemen waktu. Udah sih Kak. Oke, sekarang aku mau ngirim chat aku by WA ya. Oke. Ke Kak Ika. Nah, itu dia. Bisa dibuka WA-nya. Bener tuh, hal yang sudah berjalan dengan baik. Siswa udah mengerjakan challenge, kemudian udah ada target di awal. Kelas zero kondusifnya malah belum tak tulis di situ.
Kemudian juga udah melakukan monitoring secara merata. Benar juga tadi yang perlu ditingkatkan tempat duduk. Kak Ika sudah aware dengan itu ya. Ini nggak beres nih masalah tempat duduk nih. Iya. Kemudian ada lagi learning targetnya. Nanti kita bahas satu-satu. Kemudian perlu adanya pengingat waktu. Terus di kelas yang tadi aku bilang, di awal itu siswa udah oke, cuman di akhir-akhir dia mungkin tadi ya masalahnya di target udah selesai ya. Iya Dan sih. berikutnya masalah CPA sama closingnya. Aku juga belum melihat closingnya tadi. Jadi kayak aku tuh belum bisa melihat perpindahan antara opening, inti, sama closingnya. Ini openingnya di mana? Ini mulai mengerjakannya di mana? Ini closingnya tuh di mana? Kayak belum jelas perpindahannya. Oke, bisa di stop share dulu. Aku mau share screen. Apa tadi? Bisa di stop share, kemudian aku mau share screen. Oh, oke. Oke, nah aku mau share mengenai sebenarnya apa aja sih yang dinilai dari video itu. Jadi kayak biar tahu kenapa kemarin nggak tahu sih namanya kenapa salahnya di mana kan takutnya tuh bertanya-tanya. Iya, Kak. Oh, nah ini dia rubrik penilaiannya. Jadi apa sih yang dinilai? Ini yang pertama adalah mengenai classroom setting yang udah Kak Ika sampaikan mengenai tempat duduk. Di training kan sempat disampaikan juga ya Kak, apa namanya setting tempat duduknya disarankan seperti apa? Masih inget nggak? Ikut nggak sih waktu bahas setting tempat duduk? Ikut, Kak. Hmm. Ini enggak sih Gimana? yang letter U? Nah, ini dia. Jadi yang disarankan itu ada dua. Letter U dan itu yang paling disarankan. Yang kedua ini yang nggak letter U bukan jelek sih, cuman tidak lebih baik sama aja ya. Tapi lebih baik yang letter U. Terus kapan boleh nggak letter U? Biasanya kalau keterbatasan ruangan. Tapi kalau ruangannya masih bisa untuk letter U, sebaiknya yang letter U. Biar kita itu movingnya gampang. Nah kalau misalkan kayak ada apa ya keterbatasan seperti aku ngajar Kak, jadwalnya mepet-mepet, nggak sempet kalau harus nata, misalkan kayak gitu. Nah, itu bisa tuh minta tolong sama tim cabang. Jadi bisa bilang sama Kak Fatimah aja, Kak nanti kelas yang buat mecem, kelasnya minta tolong di setting seperti ini ya, gitu. Nanti biar Kak Fatimah minta tolong sama Pak Rudi yang OB itu loh, kayak gitu Kak, untuk setting tempat duduknya. Kemudian, jadi untuk yang setting tempat duduk bukan hanya kursinya ditata bentuknya seperti ini, tapi juga kalau bisa diatur si ini duduknya deket sini, si ini duduknya dijauhin dari sini, gitu-gitu Kak. Kak Ika pernah nemu case, oh ini anak kalau depan berantem nih, kayak gitu-gitu nggak? Iya. Kalau ada ini kalau deketan berantem atau ini kalau deketan ngobrol, gitu kita bisa atur. Gitu. Kemudian tadi mengenai classroom setting. Kemudian yang kedua mengenai on task management. Jadi ini gimana biar siswa itu dari awal sampai akhir kita jadi komandannya, kita ngatur siswa. Jadi jangan sampai kita yang diatur sama siswa itu ya. Gimana siswa itu mau kita atur. Solusinya apa Kak kira-kira? Biar siswa itu kayak tadi misalnya jalan-jalan kita tegur tapi kok nggak mempan. Nah, Kak Ika punya strategi apa biar kedepannya ketika kita menegur siswa itu mereka manut gitu Kak? Gimana caranya buat siswanya itu nurut ke kita, Kak? Ya, biar kalau kita atur mereka misalkan tadi jalan-jalan atau mereka nggak mau ngerjain, gimana cara kita itu menegur biar mereka tuh balik lagi ke jalan yang benar, intinya gitu. Strateginya gimana? Punya ide nggak Kak?
ditambahin targetnya dia sih Kak, ancamannya. Oh, oh diancam. Oh, kalau nggak nurut nanti kamu ditambahin loh targetnya gitu ya. Iya. Nah, bisa dicoba juga ini Kak, dikasih aturan. Nah, ini tadi sebelum kelas Kakak udah nyiapin modulnya, tadi udah disiapin ya. Kemudian jangan lupa Kak, itu dibawa tuh yang alat peraga yang kotak-kotak kan ada di Banyumanik ya. Bisa dibawa biar siswa tuh lebih tertarik. Kemudian setting tempat duduk. Nah, terus ini menuliskan keterangan kelas, tata tertib kelas, dan learning target. Tata tertib. Nah, ini dia. Kayaknya kan aku lihat di kelas KIK yang di Kod itu belum ada tata tertibnya ya, Kak ya? Iya Kak, baru target. Nah, bisa dicoba tuh, Kak. Jadi sebelum siswa masuk, sebelum jam mulai kelas mecem, KIK menulis di papan tulis, tata tertibnya ditulis, kemudian targetnya juga ditulis sebelum siswa masuk, itu ya. Nah, tata tertibnya apa? Tergantung kebutuhan kelas tersebut. Kalau kelasnya butuhnya misalnya tadi pada suka jalan-jalan, ya udah bikin aturan tidak boleh jalan-jalan misalkan. Atau pada sukanya ngobrol, berarti kita bikin aturan tidak boleh ngobrol ngobrol sendiri kayak orang gila dong. Tidak boleh berbicara di luar ini pelajaran kayak gitu juga boleh. Jadi kebutuhan. Jadi kan Kak Ika udah sempet tahu juga, oh anaknya begini, berarti butuh diberi aturan seperti ini. Itu Kak. Kemudian kalau misalkan kasih aturan nggak mempan, jadi ini harus disampaikan ya di awal kelas itu disampaikan. Jadi setelah kita opening, salam, kemudian biasa sapa-sapa siswa, habis sapa-sapa siswa kita ngasih tahu kita punya tata tertib ya sekarang ya ini. Nah, biar mereka termotivasi untuk menerapkan tata tertibnya, untuk mematuhi tata tertibnya, Kak Ika bisa terapin STEM CHAM. Kemarin Kak Ika udah pakai STEM CHAM belum? Pas terakhir ngajar ini belum deh kayak Eka. Oh belum, nah itu nanti hari ini kan ada sesi, nanti bisa tanya sama Kak Andra, tahu nggak Iya Kak Kak. Andra? Nah, Iya Kak. dia kan yang ini PI Kids ya, PI punya macam di Banyumanik itu kan Andra. Nanti bisa tanya, Kak stempelnya di mana gitu. Itu udah ada. Nanti lembaran untuk stempelnya kan udah ada. Jadi nanti bisa di ini. Nanti kalau yang mematuhi tata tertib kakak kasih stem, kalau yang nggak patuh berarti nanti nggak dapat stem kayak gitu. Walaupun ya cuman stem tapi nanti kan bisa dapat hadiah stemnya kayak gitu. Jadi bisa diinformasikan juga ke siswa biar mereka mau mematuhi tata tertibnya seperti itu. Oke, kita balik lagi ke rubriknya. Nah, tadi itu untuk on task. Kemudian target ya, yang nomor 3 nih, penetapan target belajar. Targetnya ditulis di papan tulis tadi sebelum kelas dimulai. Nah, aku tadi tulisannya nggak terlalu jelas, Kak, yang di papan tulis. Kak Ika inget nggak yang di papan tulis nulisnya apa aja? Apa ya Targetnya Kak? itu. Sumpah aku udah lupa. Udah lupa. Oke, nggak apa-apa. Karena itu kayaknya aku taruh juga itu di bulan Februari videonya. Nah, jadi untuk target nanti begini ya, Kak. Nah, ini dia. Kan modul siswa itu dikumpulin. Jadi, Kak Ika hari ini jadwal jam berapa? Jam 4 sampai jam 5. Sebelum jam 4, Kak Ika udah di cabang. Ada jadwal lain nggak, Kak, sebelumnya? Gak ada sih Kak. Nggak ada, berarti bisa tuh berangkat diawalin, kemudian nanti kan ada tuh di CMS nama siswanya siapa. Nah, terus bisa dilihat di bukunya dia sampai mana. Dan hari ini Kak Ika mau mentargetkan berapa. Jadi challenge hari ini tuh mulai startnya dia di situ, targetnya mau dikasih berapa, total soalnya dihitung, checkpoint 1, checkpoint 2-nya itu juga udah kita tentukan dari awal. Gitu. Jadi misalkan hari ini kita kasih target 30, di checkpoint 1 15, checkpoint 2 15 kayak gitu. Langsung kita tentukan ini tabel udah jadi sebelum siswa masuk, sebelum kita mulai kelas. Ini tabelnya udah full sampai akhir seperti ini.
Ada yang mau ditanyain dulu nggak Kak untuk masalah penentuan tabel ini? Aman sih Kak. Aman. Paham. Oke, jadi tadi modulnya kita lihat sampai di mana. Oh, ini mau aku mulai dari sini. Karena misalkan nih kita targetin pokoknya hari ini targetnya semua anak 20 soal ya. Nah, kadang di modul itu ada yang 20 tapi anaknya banyak. Ada yang 20 tapi ternyata nggak ada anak-anaknya tuh A, B, C, D, E-nya. Kan nanti jadinya nggak adil ya. Jadi biar adil kita harus buka bukunya. Oh, ini anaknya banyak, berarti kita targetinnya jangan banyak-banyak, kayak gitu. Oh, ini anaknya udah pintar, udah cepat ngerjainnya, berarti kita boleh banyakin tuh targetnya. Oh, ini anak masih pelan-pelan, berarti kita targetnya jangan banyak-banyak. Jadi sesuai dengan kemampuan mereka. Gitu. Lanjut lagi untuk target. Nah, tadi seperti yang Kak Ika keluhkan, kalau udah selesai anaknya jadi main. Nah, itulah apa ya, trikinya kita gimana kita harus setting target itu biar pas. Jadi anak itu selesai pas waktunya selesai. Jadi jangan sampai masih ada banyak waktu, kemudian mereka jadi main, atau malahan terlalu berat, mereka jadi nggak happy, mereka jadi apa ya, bete gara-gara targetnya kebanyakan. Jadi gimana biar porsinya itu pas, nggak kekenyangan, tapi juga nggak kelaparan, gitu Kak. Untuk targetnya itu memang butuh ini ya, butuh kita ketemu sama siswanya beberapa kali baru bisa tahu, oh ini pasnya segini. Itu emang butuh, nggak bisa satu kali ketemu langsung oh ini segini gitu, susah, tapi nanti bisa diusahakan. Kemudian jangan lupa setelah tadi ya masuk membacakan tata tertib, kita sepakati ya, terus targetnya dibacain. Jadi yang udah ada di papan tulis tadi ini udah di papan tulis dibacain, jangan cuman ada aja tapi dikasih tahu. Ini ya target kamu segini, gimana, sepakat nggak? Atau ada yang mau nawar gitu juga boleh ditawarin. Kak, aku mau ditambahin, boleh. Atau Kak, aku kebanyakan, kenapa? Aku lagi capek hari ini atau aku lagi sakit Kak. Nah itu boleh nanti menjadi pertimbangan juga seperti itu. Itu untuk masalah target ya Kak. Kemudian yang keempat mengenai manajemen waktu. Nah, Kak Ika biasanya kayak waktu mau meminta mereka mulai mengerjakan, ngasih tahu nggak? Nanti kita ngerjainnya selama sekian menit ya, dikasih tahu nggak Kak? Sampai jam sekian sih Kak, bukan Gitu. estimasi waktunya. Oh iya, sampai jam sekian. Itu langsung berarti misalnya nih tadi jadwalnya jam 16 sampai jam 17. Misalkan setelah baca tata tertib, setelah menyepakati target itu posisi di jam 16.10 misalkan. Berarti nanti Kak Ika bilang, nanti kita ini ngerjain sampai jam berapa Kak? Bilangnya. Tadi kan dari jam 16.10 Kak. 16.10. Iya, berarti sampai 17.10. 17.10. Kelas harus selesai di jam 17 Kak. Jadi 16 sampai 17 itu udah overall, udah semua dari kita opening, dari kita target, dari kita ngomongin tata tertib, itu semuanya udah 1 jam. Gitu. Oh. Jadi misalkan tadi 16.10, Kak Ika bakal bilang kita selesai ngerjain jam 17.00 begitu. Oke. Sebelum aku lagi bertanya. Gitu kan? Iya. Enggak Kak, kalau aku tuh kalau misalkan mulai jam 16.10 berarti selesainya 17.10. Aku masih kayak gitu Kak. Itu start mengerjakan atau dari Start masuk kelas, Assalamualaikum? dari opening, Dari dari kita. Ya, tapi tadi kan aku 16.10 itu Kak Ika udah opening, udah selesai opening, udah Assalamualaikum, udah target, udah tata tertib. Nah, mulai start mengerjakan berarti nanti tetap jam 17 gitu ya kalau menurut Kak Ika ya? Iya. Nah, ini dulu aku bedah lagi untuk time manajemennya kelas Medchem. Nah, ini Kak. Jadi, untuk ini yang atas dulu ya, itu ada opening, itu huruf apa ya bacanya, lucu banget kayaknya. Nah, jadi opening dan learning target kalau di sini kan estimasinya 5 menit, ya ini nggak mesti ya, tergantung gimana siswanya. Kadang
nego-negoan jadi lama, tata tertib mereka jadi lama, atau di awal-awal ada yang curhat-curhat dulu, Kak tadi aku di sekolah dimarahin gini, kadang gitu. Tadi aku gini, ya nggak apa-apa didengerin dulu aja. Nah, kemudian mengerjakan tadi misalkan di 16.10, oke, kita mulai target yang pertama ya di checkpoint 1. Jadi kenapa tadi ada checkpoint 1, checkpoint 2? Biar siswa itu fokusnya satu-satu, nggak berasa berat. Kita di checkpoint 1, oke nih ya, targetnya sekian, kita kerjakan dalam waktu 15 menit misalkan, atau 20 menit gitu. Jadi nggak sampai terakhir nanti pulang itu enggak, jadi dipotong-potong. Jadi berasanya kayak bentar. Oke, misalkan 20 menit. Nah, itu bukan cuman sekedar kita ngomong nih 20 menit, tapi Kak Ika beneran nyeting waktu 20 menit. Bisa pakai timer, timer HP, timer laptop, yang nantinya itu dan diusahakan siswa bisa lihat timernya. Kalau pas dapat kelas ada TV-nya oke sih. Gitu. Jadi ditampilin ini ya timernya Kakak taruh di sini ya. Jadi siswa bisa memantau. Ih, waktunya tinggal 5 menit lagi nih, harus cepet nih kayak gitu-gitu. Gitu, Kak. Nah, terus misalnya udah nih udah bunyi, HP-nya udah bunyi, timernya udah bunyi. Nah, kita cek tadi yang udah dibikin di sini. Nah, dicek satu-satu. Oh iya, Salman udah ngerjain berapa? Aira udah ngerjain berapa? Kayak gitu-gitu. Oh, udah ya, checkpoint 1 ada yang target, ada yang enggak tentunya. Nah, yang enggak kita harus memotivasi untuk mengejar di checkpoint 2. Kayak gitu. Jadi nanti habis checkpoint 1 kita cek, lanjut lagi. Oke, kita lanjut ngerjain ya. Checkpoint 2 Kakak kasih waktu misalkan tadi misalnya 16.10, 20 menit berarti 16.30. Kita cek-cek, anggaplah 5 menit 16.35. Nah, berarti waktunya udah nggak banyak nih. Kita kasih 15 menit aja. Berarti nanti selesai di 16.50. Oke, Kakak kasih waktu untuk checkpoint 2 di 15 menit ya. Kakak setting start dari sekarang. Nah, udah nih. Mereka ngerjain, Kakak coaching muter-muter, udah 15 menit. Nah, udah 15 menit itu nanti di checkpoint 2, dicek lagi. Dicek, oh udah, kayak gitu Kak, untuk manajemen waktunya untuk di ini ya. Nah, nanti kalau misalkan yang checkpoint 1 udah selesai, kita bisa nambahin tuh misalkan checkpoint 2-nya udah nggak dapat soal ya, kita bisa tambahin di situ di tengah-tengah. Karena kamu udah selesai, Kakak tambahin ya, kayak gitu. Itu untuk manajemen waktu. Jadi dipecah-pecah, jangan globalin langsung. Nanti selesai jam 5 itu berasa lamanya. Gitu, Kak. Ada yang nanya dulu nggak sampai sini? Oke, aman sih, Kak. Aman. Kita lanjut ke aspek yang kelima, yaitu monitoring dan pergerakan coach. Ini udah oke, Kak Ika udah ngecek ke semua siswa muter-muter. Nah, jangan lupa yang dicek itu bukan hanya siswa yang bertanya. Jadi nanti kalau udah mejanya, kursinya itu udah di setting letter U, Kak Ika urut aja muter semuanya. Jadi nggak usah nunggu dipanggil, nggak usah. Jadi nanti bisa disampaikan ke siswa, nggak usah manggil-manggil ya, kakak akan muter ke semuanya. Kalau misal ada yang sulit, kalian skip dulu ke soal berikutnya, nanti kakak akan ke situ, kayak gitu. Jadi kelasnya nggak berisik, kak, ini gimana kak, ini gimana, itu nggak oke banget. Jadi muter, kayak gitu. Dan misalnya nih, ada siswa yang misalnya tanyain, gimana kamu mau nanya apa? Enggak kak, aku udah bisa semua kok, misalkan kayak gitu. Itu Kak Ika bakal gimana? Tak pantau bentar sih, Kak, kayak memastikan dia beneran bisa apa enggak gitu. Betul. Jadi aku tetap dicek ya, tetap dicek. Oh ini, oh iya udah bener. Atau juga bisa di cross check gini. Ini tadi kamu caranya gimana nih? Kayak gitu. Jadi misalkan dia bisa, cuman caranya itu kayak masih lama atau masih kurang efisien. Nah di situ Kak Ika bisa masuk. Ini ada loh cara yang lebih gampang kayak gini. Nah kayak gitu. Jadi walaupun dia udah bisa, tapi kita bisa masuk untuk memberikan cara-cara yang lebih efisien, lebih cepat, lebih gampang gitu. Aman ya untuk monitoring dan pergerakan coach. Oke. Nah, kita lanjut ke yang ke-6. Pertanyaan yang mendorong berpikir. Nah, untuk di video tuh aku belum bisa yang bener-bener mendengar ini maksudnya lagi ngejelasinnya apa tuh, kayak masih
kecil banget suaranya. Udah aku polin volumenya juga belum kedengeran. Nah, aku mau nanya dulu sama Kak Ika. Misalkan aku siswa ya, aku nanya, Kak ini caranya gimana gitu. Misalkan soalnya kita yang gampang aja lah. Misalkan Indah mempunyai uang 10.000. Ani memiliki uang 3.000 lebih banyak dari Indah. Gimana Kak Ika mau ngejelasin ke siswa? Coba. Tadi kan si Indah punya 10.000. Terus si Ani punya 3.000 lebih banyak daripada si Indah ya, Kak? Indah. Iya. Berapa uang Ani? Oh, Cara menyampaikan ke siswa gimana? kayak dimisalkan si Indah itu aku, terus si Ani tuh anaknya gitu, Kak. Terus misalkan kakak tuh punya uang 10.000. Nah, terus siswanya itu punya uang 3.000 lebih banyak daripada kakak. Kira-kira gimana tuh? Jadi di konsepnya tuh dijumlahin apa dikurangin? Nah, aku jawab kurangin. Nah, kan tadi uang kamu kan 3.000 lebih banyak daripada uang kakak. Masa dikurangin? Betul. Nah, benar. Jadi ini ya, apa namanya? Kita lebih banyak bertanya. Jadi bukan yang langsung, oh itu caranya ditambah, itu jangan ya. Tapi Kak Ika udah oke. Jadi kita memancing pertanyaan. Jadi kalau siswa nanya, kita tanya balik malahan. Tadi uangnya Indah berapa? 10.000. Uangnya Ani 3.000 lebih banyak. Berarti yang uangnya lebih banyak Ani apa Indah? Kayak gitu. Jadi balik tanya intinya gitu. Udah jadi itu lebih dikembangin lagi biar jadi modelnya kita diskusi, bukan yang ngasih tahu oh ini saya ditambah, oh ini saya dikurang. Oke, udah gitu. Nanti bisa lebih ini aja Kak di videonya, suaranya lebih jelas biar oh iya ini udah nih udah pakai ini gitu biar ternilai gitu ya Kak. Terus Kak Ika udah pakai bar method gitu belum? Belum sih, Kak. Nah, itu. Tapi udah tahu ya mengenai bar method ya. Iya. Nanti bisa dicoba. Terus bisa misal nulis di papan tulis biar kelihatan dari videonya. Oh itu udah pakai bar method tuh, berarti udah pakai CPA. Kemudian bisa pakai yang kotak-kotak warna-warninya itu juga. Jadi oh iya dia udah pakai alat peraga. Itu kan jadi poin juga Kak di situ. Gak kan siswa nggak paham-paham nih kita omongin kayak gitu. Nah kita bisa misalin pakai tadi kotak-kotak yang warna itu. Kak Ika udah pernah lihat kotak-kotaknya itu? Nah, yang mana sih, Kak? Oh belum ya? Nanti tanya Andra sekalian. Namanya Cube namanya. Linking Cube. Nanti tanya. Alat peraga yang buat mecem di mana Andra sama stempel di mana Andra itu ya bisa ditanyain ke Andra. Nanti aku sekalian ke Andra deh nanti. Iya Kak, iya, oke. Dulu, ntar aku lupa. Oke, gitu. Jadi nanti dikembangin lagi untuk masalah CPA-nya ya Kak. Jadi kadang siswa tuh kalau abstrak tuh nggak bisa, apalagi yang bocil banget tuh. Jadi bisa dicoba menggunakan itu. Terakhir mengenai penutupan kelas dan feedback. Nah ini yang aku cari-cari juga di videonya, closingannya di mana nih? Ada sih kayaknya, tapi coba aku mau lihat lagi closingannya. Nggak ada sih kayaknya Kak. Mana nih? Kita lihat closingannya ya di akhir. Aduh, bentar. Kita langsung skip ke, nah ada nggak closingannya? Ini lagi jelasin. Tapi kelas ini tuh aku pernah dapat video yang kelas ini juga tuh kacau loh. Aku pas lihat video ini loh sama Kak Ika kok anteng. Pas kemarin aku lihat kok kacau. Yang sama Kak Aurora Kak? Sama Kak Aurora yang berangkat malah dikit doang. Ada 3 doang kayaknya.
sama Kak Anissa yang waktu itu. Aku malah di sana pas itu, aku di sana. Aku ikut duduk di situ. Wah, ini kelasnya kacau banget gitu. Belum ya, ini belum closing, kita geser lagi. Nah, itu yang jalan-jalan siapa tuh? Harun ya? Iya, Kak. Harun itu dia pinter kan? Cuma tuh kalau udah kelar dia gitu tuh. Iya, Kak. Jadi memang target harus dimaksimalin kalau si Harun di polin. Dia gampang terdistraksi. Tapi yang sore itu kayaknya aman kelasnya. Isinya si siapa tuh namanya? Alta, Saka, sama Ukasa deh kayaknya kalau lihat di presensinya. Terus ngumpulin tiba-tiba beda kan. Iya. Akhirnya udah ini 8 detik. Nah, jadi kalau menurut Kak Ika harusnya closingan yang oke itu gimana? Bilang sih Kak kalau waktunya udah habis, terus gimana ditanyain gimana targetnya gitu. Sambil Iya benar banget. Jadi tadi setelah ini ya checkpoint 2 timernya udah bunyi lagi. Oke, waktunya habis, kita cek lagi udah kan, dicek berapa. Nah, habis itu kita evaluasi tipis-tipis Kak. Jadi tadi siapa nih yang udah mencapai target, terus kayak dibahas satu gitu. Tadi Salman ngerjain apa, bahas apa, tadi Aira belajar apa. Mungkin ada hal-hal yang bisa kita evaluasi, bisa kita sampaikan juga. Kayak misalkan Aira tuh udah bisa loh tadi, cuman kurang teliti aja kayak gitu. Atau tadi belajar ini ya perkalian 11 ada triknya kan tadi gimana. Nah, kayak gitu-gitu bisa review per anak satu-satu. Kayak gitu Kak untuk closingnya. Terus jangan lupa ditutup dengan salam dan harus tertib ya. Jadi bisa disampaikan sebelum Kakak wassalamualaikum nggak boleh berdiri dulu ya. Nah, kayak gitu-gitu Kak. Aman ya Kak ya. Terus untuk pengoreksian udah tahu kan ya, pengoreksian ini kan di after class semuanya ya. Udah dapat. Iya. Ngerti kan ya untuk ini ya. Iya. Oke, aman. Sekarang bisa aku mau akhiri dulu untuk share screen-nya. Salah lagi bukanya. Nah, Kak Ika bisa share screen yang tadi. Apa namanya? Jurnalnya bisa di share screen lagi untuk diisi lagi. Oke. Sudah terlihat Kak? Udah, itu bisa ke bawah. Nah ini goals kita nih, kita mau, jadi kalau tadi nih bikin target siswa, sekarang kita bikin target buat Kak Ika nih. Berarti nanti di sore nanti apa yang perlu diperbaikin Kak di goals-goalsnya bisa ditulisin. Tadi ya mengatur tempat duduk ya. Iya Kak. Tempat duduk, kemudian apa tadi? Ini aja deh. Ganti Pak, jangan ngatur tempat duduk. Bikinnya ini. Prepare before class. Goalsnya prepare before class. Nah, terus apa aja nih yang perlu di prepare kita masukin di strateginya.
Strateginya adalah mengatur tempat duduk. Ya nanti kalau kesulitan, kalian bisa minta bantuan sama Pak Rudi ya, jangan sungkan-sungkan. Kalau misalkan ngomong sama Pak Rudi langsung nggak enak, bisa WA Kak Fatimah, biar Kak Fatimah yang menyampaikan. Terus selain mengatur tempat duduk, tadi ngapain lagi Kak before kelasnya sebelum siswa masuk? Menuliskan target. Nah itu. Lanjut, apalagi tadi selain menuliskan target yang harus ditulis di papan tulis, selain target ada Tata tertib. ya betul, tata tertib. Ini dijadiin satu sama yang kedua kayak menuliskan target. Jadi satu aja, menuliskan tata tertib dan target. Nah, terus ngapain lagi sebelumnya? Ini Pak, perintilan-perintilannya harus udah siap. Kayak stempelnya, kemudian tadi linking tiupnya, menyiapkan kit belajar gitu aja. Kit belajar. Menyiapkan apa Kak? Kit KIP. Kit belajar. tempe, belajar. Ya, perlengkapan belajar. Perlengkapan aja deh kalau bingung, perlengkapan belajar. Tadi ada sampelnya, ada alat peraganya, modulnya. Oke. Ya, udah. Terus ini untuk before ya, goals-nya ini. Jangan lupa nanti sore dipraktekin. Kemudian yang kedua, goals yang kedua apakah berarti? Itu before, kita masuk di kelas. Jadi di kelas tadi yang masih kurang apanya tuh? Pas pembelajaran ya Kak? Pas pembelajaran yang tadi kita evaluasi dari videonya. Ada tuh yang didapat dikembangkan apa tuh? Manajemen waktunya. Openingnya belum tuh, opening. Oh iya. Openingnya jangan sampai hilang ya. Yes. Jangan dia aku nggak kebingungan ini di mana mulainya kok tiba-tiba udah suruh ngerjain. Jadi siswa juga kan, kak ini udah mulai belum sih? Kok udah mulai belum sih? Nah, jadi kita menandai bahwa kelas itu mulai adalah kita salam. Oke. Intinya membuka kelas dengan semangat. Itu harus banget. Jadi nggak boleh dipertunjukkan dengan semangat ya. Terus lagi manajemen waktu tadi ya, manajemen waktu di goals-nya. Manajemen waktunya gimana? Tadi harus menyampaikan durasi pengerjaan. Ini 20 menit ya, ini 15 menit ya, kayak gitu-gitu disampaikan. Durasi waktu. Kemudian ini dan pakai timer, jangan cuma kita ngomong doang, nanti lewat soalnya kadang kita terlalu asik nge-coaching malah jadi lupa lah, kebablasan. Durasi waktu pekerjaan, terus yang bawahnya menggunakan timer yang bunyi ya, biar benar-benar oh iya sih ada apa namanya dipastikan waktunya on track. Apalagi nggak selain itu tadi yang udah kita bahas? Mulai. Ingat nggak? Penerapan CTA ya kak? Penerapan CTA di goals-nya. Apa kak? Penerapan CTA.
Goals-nya goals penerapan CPA. CPA itu apa sih Kak? Jadi aku malah ngetes nih. CPA itu apa sih? Di training udah pernah disampaikan ya CPA ya. Ah, Oh, yang ya. pakai Kepanjangannya CPA apa? konkret pictorial abstrak. Keren, betul sekali. Konkret, pictorial, abstrak. Jadi kalau siswa pakai abstrak nggak bisa, kita tarik mundur ke pictorial. Pictorial berarti pakai gambar-gambar. Pakai gambar masih bingung lagi, berarti kita pakai konkretnya. Nyata. Jadi strateginya adalah menggunakan alat peraga misalkan atau gambar, menggunakan gambar dan alat peraga dalam menjelaskan. Dalam menjelaskan peraga dan gambar dalam menjelaskan. Oke. Untuk tempat ini mudah-mudahan nanti sore bisa diterapkan. Nah, aku kasih sedikit bocoran ya, bocoran. Jadi, kalau misalkan aspek tadi semuanya itu sebenarnya udah oke. CPA-nya udah oke, udah pakai tanya jawab sama siswa, udah diskusi, target udah oke, opening udah oke. Tapi ada siswa yang jalan-jalan lebih dari 30 detik tanpa ditegur, itu video otomatis not off, Kak. Suka. Jadi kalau hanya gara-gara itu notas kan sedih ya. Jadi dispastiin kalau ada anak yang nggak ngerti, mereka jalan-jalan atau mereka mainan sendiri, itu ditegur. Bukan yang kalau ada yang jalan-jalan langsung notas, itu kalau dibiarin. Jadi lebih dari 30 detik dibiarin itu udah langsung notas. Tapi kalau dia jalan-jalan kita tegur, dia duduk lagi, dia jalan-jalan kita tegur, duduk lagi, itu masih nggak apa-apa gitu. Jadi kita memastikan bahwa kelas itu berjalan dengan kondusif dari awal sampai akhir begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri sesi coaching kita? Cukup sih kayaknya Kak. Cukup ya. Jadi yang paling penting buat nanti sore diterapin apa aja lagi Kak Ika? Aku mau review dulu. Dari openingnya Kak. Sebelum kelas dimulai, kita ngatur tempat duduknya, terus nulis tata tertib, target, terus nyiapin perlengkapannya. Terus jangan lupa untuk openingnya lebih inikin lagi. Karena kemarin kan belum ada malahan ya Kak, opening dan closingnya terutama gitu. Terus untuk manajemen waktunya lebih ditekankan lagi, terus dikasih pakai timer biar lebih akurat. Betul banget. Ya. Terus juga tadi belum masuk ya, lupa ya. Terus juga penggunaan alat peraga sama gambar untuk beberapa siswa yang ini sih. Iya, betul banget. Oke, terima kasih banget ya Kak Ika sudah mereview apa yang sudah kita bahas hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan tanpa ada kendala. Harapannya juga hari ini siswanya minimal 3 datang ya. Kalau itu kelasnya isinya 3 dan mudah-mudahan 3-3-nya datang semua.
Karena Amin. kalau siswanya kurang dari 3 juga nggak bisa dinilai, nanti harus nge-record ulang lagi kan. Aduh, aku nggak tega sebenarnya kalau minta nge-record terus tuh. Mudah-mudahan siswanya 3 berangkat semua itu aja. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, nanti kalau Kak Ika butuh bantuan, ada kendala apa, bisa langsung hubungin aku aja ya Kak. Oke. Oke, thank you Berarti, Kak Ika atas waktunya ya. berarti untuk nanti di record lagi ya Kak? Ya, nanti di-record, kemudian apa namanya videonya di-upload, linknya dikirim ke aku. Jangan ke akademia dulu ya. Oke. Terus Kak, misalkan nih, buruk-buruknya cuma yang datang 2 orang tuh gimana Kak? 2 orang, tetap di-record dulu, nanti aku coba ini ya, negosiasi barangkali dimaafkan. Oke. Oke Kak. Gitu, jadi tetap di-record, tetap aku mau lihat juga Oke. gimana progresnya, gitu ya Kak. Oke, terima kasih banyak Kak. Ketemu lagi di videonya. Oke, sekian dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Izin keluar ya. Silakan. Di mana Kak? Di, aduh, ini jalan apa ya?